4 Desember 2021 telah terjadi erupsi Gunung Semeru, tepatnya di sore hari, yang mana telah mengakibatkan beberapa kerusakan dan juga beberapa korban baik jiwa, luka dan sebagainya. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Lava. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rahmat PR. Bismillah, berangkat. Saya dan beberapa teman dari PKH Kota Malang kemudian berinisiatif untuk membuat open donasi yang akan kita tujukan pada korban dari terjadinya erupsi Gunung Semeru. Pendonasi kita mulai pada tanggal 5 Desember. Sebelum berangkat kami berkoordinasi dengan beberapa rekan kami yang ada di Lumajang. Di tanggal 7 itu kami sempatkan untuk berkeliling untuk bisa melihat beberapa posko yang sudah didirikan oleh para relawan ataupun dari pihak pemerintah, sekaligus mendata beberapa posko pengungsian yang berada di sekitar Pronojiwo. Kemudian juga mendata kebutuhan-kebutuhan yang masih dibutuhkan pada saat itu. Untuk di tanggal 7 Desember kami memutuskan untuk mendropping barang bantuan itu ke SMP Negeri 2 Pronojiwo karena memang menjadi pusat konsentrasi dari pengungsian dan juga memungkinkan untuk kita jadikan tempat untuk dropping barang. Setelah itu kami membawa data-data yang sudah kami kumpulkan untuk bisa kami koordinasikan dengan tim PKH Kota Malang untuk bisa merencanakan kegiatan kami selanjutnya. Lalu pada tanggal 10 sampai 12 Desember kami pun berencana untuk melakukan kegiatan untuk penyaluran tahap kedua, yang mana kita juga menyiapkan beberapa kegiatan yang kita memang persiapkan sebelumnya. Pada kegiatan ini kami juga didukung oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berkenan untuk menjadi bagian dari tim PKH Kota Malang dan berkegiatan bersama. Kami awali kegiatan pada penyaluran kedua ini dengan mengirim bantuan yang sudah kami belanjakan, kami distribusikan pada posko utama di Pronojiwo. Kemudian kami lanjut dengan melihat aktivitas para relawan. Ya, seperti yang kita lihat bahwa beberapa relawan dengan cepat untuk bisa memberikan bantuan berupa kebutuhan-kebutuhan yang cukup mendasar bagi para pengungsi. Seperti yang kita lihat ini ada MCK yang memang menjadi kebutuhan mendesak, dimana yang tersedia itu mungkin dirasa kurang memadai saking banyaknya pengungsi yang ada di sekitar posko. Lalu kemudian juga kita bisa lihat aktivitas di dapur umum yang memang sangat sibuk untuk bisa menyediakan kebutuhan makan, baik itu untuk pengungsi dan juga untuk relawan yang memang berkegiatan di sana. Selain posko-posko yang ada di bawah koordinasi dengan pemerintah, gak banyak posko-posko yang didirikan baik itu oleh masyarakat ataupun komunitas-komunitas atau organisasi masyarakat yang juga berkontribusi untuk bisa memberikan bantuan kepada para korban. Selanjutnya tanggal 11 Desember kami menuju ke Balai Desa Supiturang, yang mana menjadi tempat untuk berkumpulnya para relawan melakukan apel pagi sebelum melakukan kegiatan kerelawanan. Dan kami dari tim PKH Kota Malang membagi dua. Yang pertama yang akan berada di lapangan itu saya sendiri, kemudian yang lain itu memutuskan untuk berada di posko membantu kegiatan keposkoan.
ketika saya berada di lokasi yang mana itu merupakan zona merah, kita menemukan beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan pada masyarakat pada umumnya, ya termasuk kita semua. Penyaluran donasi saya harap tidak langsung dikirim atau didistribusikan ke lokasi bencana, karena ketika bencana selalu akan ada posko yang memang bertugas untuk bisa menjadi pengelola bantuan dan juga sebagai pusat data masyarakat yang terdampak dari bencana itu. Ya, penyaluran donasi langsung ke lokasi itu justru akan berakibat fatal apabila kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan itu sifatnya darurat. Maka penting bagi kita untuk bisa menyalurkan itu ke posko. Memang pada akhirnya penyaluran donasi langsung ke lokasi itu bukan hanya memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak, tapi juga menjadi ajang wisata bencana, yang mana ini menjadi sebuah kebiasaan dari masyarakat kita, bahwa setiap bencana itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka untuk bisa menjadi wisata dadakan tanpa memikirkan unsur keselamatan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita yang sebetulnya berniat membantu justru malah menjadi korban. Selanjutnya, ketika saya berada di lokasi bencana, saya bersama dengan relawan yang lain melakukan penyapuan ke sekitar wilayah tersebut untuk bisa mencari sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan, seperti halnya membantu warga yang mengevakuasi barang-barang yang tersisa dari reruntuhan rumahnya atau mungkin dari dalam rumahnya untuk bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Lalu juga ada aktivitas membantu warga yang mungkin rumahnya itu perlu untuk dibersihkan dan memastikan untuk warga yang ada di sekitar zona merah itu sudah mendapatkan tempat yang layak sebagai hunian sementara. Ya, gambaran ini mendekati lokasi, kondisinya masih lembek, mungkin habis hujan. Yang salah satu yang terdekat ini ditinggal sama penghuninya. Oke, tapi kayaknya ada aktivitas kembali karena ini masih ada jemuran, kayaknya juga baru gitu. Yang mau berdonasi mungkin juga bisa berupa alat-alat makan, alat-alat masak, karena ini juga menjadi kebutuhan akhirnya. Ini salah satu yang mungkin sudah dibersihkan sama para relawan. Kalau dilihat dari luar kayaknya tidak terlalu banyak kerusakan. Yang belakang relatif aman. Tepat ini di belakang jalur lahar. Alhamdulillah rumah ini tidak mengalami banyak kerusakan. Nah, ini jalur lahar. Dulu katanya dalam, sekarang tinggal segini. Yang dikhawatirkan sama orang-orang adalah lahar dingin. Jadi semacam banjir yang membawa material-material dari sisa-sisa abu kemarin. Ini dampaknya mungkin terlihat dari tumbuhan ya.
Erupsi Gunung Semeru ini bisa kita lihat bahwa erupsi ini juga bisa mengakibatkan banyak kerusakan, yang salah satunya terjadi pada tanaman-tanaman yang akhirnya menjadi rusak. Dan memang di wilayah Pronojiwo ini yang menjadi komoditas adalah salak, dan bisa kita lihat beberapa tanaman salak pun menjadi hancur dari erupsi kemarin, dan juga beberapa pohon yang tinggi itu kemudian juga tersisa batangnya di erupsi ini. Sebetulnya memang benar-benar dahsyat. Nah, sekarang sudah kita berada di sekitar Tanggul, mana ini menjadi batas pemukiman yang sekarang sudah menjadi zona merah, dan penghuni-penghuni yang ada di sekitar ini semua sudah diarahkan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Nah, di sini juga banyak pengunjung yang berdatangan, baik itu tujuannya memberi donasi kepada warga yang bertahan atau berada di sekitar lokasi. Nah, ini yang mungkin kita bisa sebut bahwa mereka menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk berwisata. Ya, saya harap ini sudah tidak lagi terjadi pada bencana-bencana yang lain. Dan juga kita di sini akhirnya menjadi petugas yang mencegah para pengunjung ataupun beberapa orang yang berusaha mendekati area berbahaya atau di sekitaran jalur lahar. Ya Mas. Sinten? Tekon di Mas. Saya dari Kota Malang. Kota Malang. Iya. Oke. Ini kegiatan di sininya apa, Dan? Untuk saat ini kita mau pemetaan dulu. Kita mau pemetaan. Nah, ini rencananya kan mau relokasi. Oh, relokasi. Ini zona merah. Ya. Jadi kita relokasi semua. Nah, itu yang T2 itu kita tandai bahwa itu yang nantinya akan kita relokasi. Selanjutnya saya pun bergerak untuk kembali ke posko Balai Desa Supiturang untuk bergabung dengan teman-teman yang berada di posko. Ini beberapa dokumentasi yang bisa saya ambil yang membuktikan bahwa memang erupsi kemarin itu dampaknya sungguh luar biasa. Nah, bisa kita lihat kegiatan teman-teman di posko ternyata tidak kalah melelahkan juga, sama halnya ketika kita berada di lapangan. Yang mereka lakukan yaitu adalah membantu mengepak barang-barang yang akan dibagikan bagi warga yang terdampak. Setelah itu mendistribusikan bantuan sampai ke rumah-rumah warga. Yang mana bantuan sebetulnya sangat banyak, yang akhirnya kita juga yang ada di posko merasa bahwa relawan yang sebegitu banyaknya ternyata juga masih kekurangan karena saking banyaknya bantuan yang diterima.
Lanjut, pada malam hari kami bergerak untuk membelanjakan barang-barang yang akan kami persiapkan untuk kegiatan di besok pagi, yaitu melakukan kegiatan trauma healing bagi anak-anak yang berada di posko, khususnya di SMP 2 Pronojiwo. Ya, bisa kita lihat beberapa kegiatan yang kami lakukan dan juga memberikan beberapa donasi berupa boneka-boneka yang mungkin akan bermanfaat bagi anak-anak tersebut. Setelah berkegiatan, kami pun bergerak ke posko utama, yaitu ada di Kecamatan Pronojiwo, yang mana kami membantu kegiatan keposkoan yang ada di sana. Ya, salah satunya pengadministrasian, kemudian juga membantu menata barang dan juga mengangkut beberapa bantuan yang datang secara terus-menerus. Selama kami berada di Pronojiwo, kami menemukan fakta bahwa bantuan khususnya untuk baju bekas atau baju layak pakai ini menjadi permasalahan, yaitu bahwa bantuan baju yang dikirimkan oleh donatur itu ternyata menumpuk dan sampai menggunung, lalu juga pemanfaatannya kurang maksimal, yang akhirnya ini menjadi problem tersendiri khususnya untuk teman-teman posko itu yang sangat bisa merasakan bahwa bantuan baju bekas itu memakan tempat sehingga juga menyulitkan barang-barang yang lain itu untuk ditata. Berdasarkan permasalahan masalah baju bekas ini, kami pun dari tim PKH Kota Malang berinisiatif untuk melakukan kegiatan sehubungan dengan permasalahan tersebut. Akhirnya kami memutuskan untuk memanfaatkan pakaian-pakaian bekas yang sudah ada di posko untuk bisa dimanfaatkan oleh para pengungsi ataupun para warga yang terdampak. Terkait dengan baju bekas, kami pun memutuskan membuat 3 kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan instalasi display baju donasi, yang mana yang kita temukan bahwa ketika bantuan itu datang, semua terkemas dalam kemasan karung, yang mana ketika para korban ataupun para penyintas ini membutuhkan, itu harus memilah dan juga memilih baju mana yang mungkin akan mereka ambil untuk dimanfaatkan. Nah, tujuan pembuatan instalasi ini adalah untuk mempermudah bagi warga terdampak untuk bisa menemukan baju-baju yang memang benar-benar dibutuhkan, karena baju yang datang itu masih tercampur antara yang untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk wanita dan juga untuk pria, itu semuanya belum terpilah. Maka tujuan adanya display ini tujuannya adalah untuk mempermudah bagi para penyintas atau warga terdampak untuk bisa mendapatkan barang yang sesuai apa yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah pelatihan pembuatan keset dan juga pelatihan pembuatan bros. Jadi 2 kegiatan yang sama-sama bertujuan untuk memanfaatkan pakaian-pakaian yang belum termanfaatkan untuk bisa jauh lebih bermanfaat. Tujuan dari pelatihan ini tidak lain adalah pemanfaatan baju bekas itu sendiri. Kemudian juga kami berpikir bahwa di dalam kegiatan para penyintas khususnya di pengungsian itu akan sangat membosankan. Maka dengan adanya kegiatan pembuatan keset ataupun pembuatan bros itu akan membantu para penyintas untuk bisa mengurangi kebosanan dan juga sebagai trauma healing. Selain itu juga mereka bisa memanfaatkan hasil karya dari pembuatan keset ataupun bros untuk bisa menjadi penghasilan tambahan. Jadi yaitu tujuan kami melakukan pelatihan ini, ya salah satunya adalah untuk memberdayakan, yang mana pelatihan ini kami adakan itu dengan memanfaatkan donasi yang sudah kami himpun selama kami membuka open donasi, dimana juga kita belikan alat, kemudian juga alat itu kita berikan kepada peserta pelatihannya. Semoga hasil dari pelatihan ini, baik itu keterampilan dan juga
alat yang kami berikan itu semoga bermanfaat, dan juga bagi para donatur semoga ini menjadi amal jariah yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita semua. Amin. Ya, untuk kegiatan sendiri kami untuk display ini kita bekerja sama dengan salah satu yayasan yang ada di Pronojiwo. Kemudian juga untuk kegiatan pelatihan keset itu kami adakan di 2 tempat, yaitu di pengungsian SMP 2 Pronojiwo dan juga di salah satu rumah warga yang bersedia untuk dijadikan tempat pelatihan, yang mana kami mengundang beberapa warga terdampak untuk bisa berkegiatan di situ. Lalu juga untuk pelatihan pembuatan bros kami lakukan kegiatan itu di posko pengungsian SMP Pronojiwo. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan tersebut. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim relawan PKH dan juga seluruh relawan yang membantu warga terdampak di Pronojiwo. Sungguh luar biasa memang apa yang dilakukan oleh para relawan, yang mana ini saya harap bisa menginspirasi kita semua bahwa mereka memang tidak pernah kenal lelah untuk kemudian meluangkan waktu dan tenaga ataupun hartanya itu untuk membantu para saudara-saudara kita yang tertimpa bencana atau musibah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta pelatihan yang telah antusias mengikuti kegiatan, dan juga terima kasih kepada Yayasan Al-Faidin yang ada di Pronojiwo yang telah bersedia menjadi tempat kita membuat instalasi display baju bekas. Lalu saya juga ucapkan terima kasih kepada posko yang ada di Pronojiwo, baik itu yang ada di Supiturang, di SDN 4 Supiturang, lalu juga di SMP 2 Pronojiwo, dan posko di Kecamatan Pronojiwo. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri dari pelatihan yang telah bersedia untuk bisa memberikan ilmunya, dan semoga ilmu yang diberikan ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Tak lupa saya juga ucapkan kepada donatur yang telah mempercayakan PKH Kota Malang untuk bisa menyalurkan dengan bentuk kegiatan semacam ini, dan semoga donasi yang Anda berikan atau Anda percayakan kepada kami ini menjadi jariah yang akan terus mengalir kepada Anda semua. Mungkin karena terlalu panjang, saya harap Anda tidak bosan dengan video ini, dan terima kasih karena sudah menyimak. Mungkin kita akan lanjut di part 2. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.